Halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya dimanapun kalian berada. Eh, Perkenalkan, nama saya Altafir Fauzan Arifin. Dan hari ini nih, karena outfit kita udah kayak gini nih, udah mirip banget dengan proklamator tercinta kita, Insinyur Soekarno, sekaligus perumus Pancasila. Alangkah baiknya kalau hari ini kita akan membahas tentang Pancasila dan juga tentang implementasinya di sila kedua, karena tugas saya adalah menjelaskan implementasi sila kedua. Tapi sebelum masuk ke sana, kita bakal tarik dulu nih ke belakang, sebenarnya bagaimana sih proses perumusan Pancasila itu. Jadi ada satu lagu yang saya ingat dari almarhum guru saya pas SD. Waktu itu adalah guru IPS. Waktu itu dia ngajarin tentang Pancasila lah, intinya kayak gimana sih proses perumusan Pancasila, terus dia bikin sebuah lagu gitu. Lagunya nih kayak gini: Dokuritsu Junbi Kosakai BPU PKI, Dokuritsu Junbi Inkai adalah PPKI, Supomo Soekarno dan Muhammad Yamin. Nah, Pancasila, Trisila, Tiga Sila ataupun Eka Sila, itulah nama dari Pancasila. Ya gitulah, maksudnya kayak ya nggak hafal-hafal banget, cuma ya masih membekas lah. Maksudnya kayak ya udah lama juga, udah dari SD. Nah, dari situ jadinya kita ya seenggaknya tahu lah gimana sih proses pembuatan Pancasila, siapa-siapa aja orang di belakangnya. Uh, Terus proses kita bakal jelasin nih gimana sih sebenarnya proses awalnya. Jadi proses awalnya tuh berkaitan juga dengan hari lahir Pancasila yang selalu ditepati tiap tahun pada tanggal 1 Juni. Tepatnya pada 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila dalam pidatonya sebagai saran untuk dijadikan dasar negara. Nah, tapi sebelum Insinyur Soekarno ngomong nih tentang gagasan dia terkait Pancasila ini, sebelumnya udah ada beberapa saran seperti dari Muhammad Yamin dan dari Dr. Supomo. Tapi baru nih pas saran dari Insinyur Soekarno nih, perumusan Pancasila ini nih mau diseriusin gitu. Akhirnya dari saran itu dibentuklah yang namanya Panitia 9 atau panitia kecil khusus untuk perumusan Pancasila. Nah, dari panitia kecil itu tuh akhirnya setelah diskusi panjang, pada tanggal 22 Juni 1945, akhirnya mereka menghasilkan suatu produk nih yang namanya adalah Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Nah, isi dari Piagam Jakarta ini sebenarnya, maaf ada motor lewat tapi ya udah, nah, kurang lebih ya mirip-mirip lah sama isi dari Pancasila. Tapi bedanya adalah ada di sila pertamanya. Jadi kalau di Piagam Charter itu sila pertamanya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ya panjang lah pokoknya, berkaitan dengan Islam gitu pokoknya. Akhirnya itu dapat lumayan banyak pertentangan gitu kan dari kaum Kristen, khususnya yang dari Jakarta Timur, Indonesia bagian timur. Akhirnya dirumuskan ulang nih untuk khusus untuk sila pertamanya. Dan akhirnya sampailah pada penggantian dari sila pertama di Piagam Charter jadi ketuhanan Maha Esa yang kita kenal sampai sekarang. Nah, untuk pengesahannya sendiri itu ada di tanggal 18 Agustus 1945, bertepatan dengan satu hari setelah proklamasi, yaitu 17 Agustus 1945. Dan disahkannya ini oleh PPKI sebagai pengganti dari BPU PKI. Jadi ya itulah sejarah singkat mengenai Pancasila yang kita kenal hingga saat ini. Mungkin cukup kali ya untuk pembahasan mengenai sejarahnya. Sekarang kita bahas tentang implementasi sila kedua nih, karena kebetulan saya dapat tugasnya adalah menjelaskan implementasi dari sila kedua ini. Nah, tapi sebelum masuk ke implementasi, kita coba jabarin dulu nih mengenai sila kedua. Sila kedua sendiri mengandung nilai suatu kesadaran, sikap moral, dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia. Jadi sila kedua ini intinya adalah bukan hanya berlaku untuk diri sendiri, namun karena ini berkaitan dengan sesuatu yang prinsipil gitu ya, jadi ini bakal berkaitan juga dengan sesama kita dan masyarakat gitu.
Sebagaimana sila yang lain, keberadaan sila kedua ini juga saling melengkapi dan menyempurnakan sila yang lain. Seperti kita ambil contoh sila pertama, setelah mengimani Tuhan, tentunya kita juga harus memperlakukan manusia dengan adil dan beradab seperti pada yang tertulis pada sila kedua. Nah, setelah kita sudah memperlakukan manusia dengan adil dan beradab ini nih, tentunya nantinya dari situ akan membentuk satu kesadaran, dan akhirnya juga kesadaran itu akan membentuk suatu persatuan nasional seperti yang tertera pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya setiap sila itu saling berkaitan lah, intinya satu sama lain. Nah, sekarang kita masuk nih tentang implementasi dari sila kedua. Buat implementasinya itu ada beberapa dari yang saya baca dari web dari pemerintah gitu. Saya ambil sumbernya. Yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini kan dijelasin nih sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ini juga kan berkaitan kayak yang tadi saya jelasin juga dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ini berkaitan dengan kata adil itu sendiri yang tertera pada sila kedua. Kan sila kedua ada kata adil tuh di dalamnya. Ini berkaitan dengan kata adil itu sendiri, dan hak asasi manusia seperti yang kita tahu diatur dalam perjanjian nasional, dan nasional juga itu adalah aturannya tentang hak asasi manusia, dan itu tuh merupakan salah satu perlebaran juga ya kalau yang buat yang di nasional dari pengamalan dari sila kedua ini sendiri. Lalu selanjutnya adalah mengembangkan sikap saling mencintai antar manusia. Nah, ini sebenarnya juga diajarkan oleh berbagai agama. Jadi ini juga salah satu keterkaitan dengan sila pertama, dan salah satu keterkaitan dengan sila ketiga juga sih sebenarnya, karena dengan rasa saling mencintai antara sesama ini akan membentuk satu persatuan lah. Terus selanjutnya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tentunya. Lalu berani membela kebenaran dan keadilan. Ya, keadilan salah satu yang tertera juga dalam sila kedua. Saling menghormati antar sesama, lalu mengedepankan sopan santun antar sesama, dan masih banyak lagi sih sebenarnya yang kalau dibacain ya intinya sebenarnya ya mirip-mirip lah, soalnya ini semua kan terkait dengan penyebaran dari sila kedua itu sendiri kan. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan dari sudut pandang saya pribadi kali ya. Saya sendiri mengilhami Pancasila sebagai salah satu pedoman yang saya pegang, karena isi dari Pancasila itu sendiri sebenarnya nggak bertentangan nih dengan prinsip-prinsip pribadi yang saya pegang. Mungkin Pancasila memang bukan prinsip utama yang saya pegang, karena tentunya saya memiliki pemikiran tersendiri terkait banyak hal. Namun setidaknya Pancasila itu sendiri adalah di dalam diri saya sebagai rakyat Indonesia seenggaknya. Untuk sila kedua sendiri khususnya, yang jika saya simpulkan dari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, konsep sila kedua ini nih lebih terlihat sebagai sila yang prinsipil, hubungannya dengan bagaimana diri kita bersikap dengan orang lain. Jadi nggak kayak sila-sila yang lain mungkin ya. Jadi kayak sila kedua ini ya hubungannya lebih ke diri kita sih, penanaman pedoman dalam diri kita. Konsep sila kedua ini ya gitulah, maksudnya kayak lebih ke ranah prinsipil. Jika saya simpulkan lagi, mungkin kalimat yang paling dapat menggambarkan sila kedua ini adalah memanusiakan manusia. Itu kalimat yang saya suka banget sih, maksudnya kayak salah satu penerapan dari sila kedua juga kan. Jadi kayak kita sesama manusia ya sebisa mungkin lah kayak memperlakukan manusia lain bagaimana seharusnya gitu. Jadi kayak kita memanusiakan manusia lain gitu, kayak manusia lain kan gimana pun juga bentuknya kan manusia, bukan cuma manusia juga sih sebenarnya. Kayak kalau kita lebarin lagi, kita juga harus memperlakukan makhluk hidup lain atau bahkan barang dengan baik gitu. Maksudnya kayak kita aja memperlakukan barang yang kita suka dengan baik, kita jaga gimana kita seharusnya memperlakukan manusia kan juga seharusnya kayak makhluk hidup punya perasaan, kayak kita lebih concern ke sana aja sih. Maksudnya kayak
ya gitulah, memanusiakan manusia ya, itu satu kalimat lah yang saya pikir dapat menggambarkan sila kedua ini. Jadi kayak ya nggak membeda-bedakan aja gitu, dari latar manapun, dari ras manapun, agamanya apapun. Kita tetap mandang itu sebagai manusia dan memperlakukannya sebagai manusia. Mungkin itu aja kali ya dari saya. Udah cukup panjang juga videonya. Sekian, terima kasih, dadah.